mungkin kata donasi itu sangat penting ya. Tadi Romo Puspo mengatakan tidak sengaja ataupun 1 M lebih kita beri tepuk tangan dong buat pengurus atau panitia juga teman-teman hebat semuanya. Yang kedua, prestasi. Diri kita pasti sudah berjuang. Apa yang akan kita renungkan dari kata prestasi? Dan terakhir, hari ini apresiasi. 3 hal ini mungkin bisa diingat, kita bisa bawa pulang. Pertama, soal donasi. Yang pertama, ketika ngomong soal donasi, kata yang melintas dalam pikiran saya sebuah kepedulian. Kalau hari-hari ini Anda mengikuti Ekaristi, bagaimana orang-orang Farisi sangat munafik. Dia peduli tapi hal-hal yang salah dari orang lain. Dia hanya mengajarkan tidak melakukannya. Membangun makam, kalau 2 hari yang lalu, karena kebetulan saya setiap tanggal 13 selalu mengisi ORK, saya masih ingat apa yang saya katakan singkat. Karena kalau ini sejak awal dunia dijadikan, maka jangan ikuti orang-orang Farisi apa yang dilakukan, tapi yang dikatakan lakukan. Karena mereka yang mengajarkan tidak melakukan sesuatu. Orang munafik tidak punya kepedulian. Nah, saya harap kita semua dengan berdonasi kita punya kepedulian, baik dari paroki yang satu, paroki yang lain, lingkungan yang satu, lingkungan yang lain, dan akhirnya kita membangun sebuah asa. Dan juga Bapak Kardinal kita juga mengajak bukan hanya mengasihi, bukan hanya kepedulian, juga harus kesaksian. Jadi itu menjadi tanda orang yang peduli kepada paroki yang sedang membangun, paroki yang sudah punya gereja yang bagus dan sebagainya. Cocok ya, peduli ya. Dari donasi itu selain kepedulian, pengorbanan. Kalau orang sungguh-sungguh mau berkorban, apapun yang kita lakukan menjadi sia-sia. Tapi sebuah pengorbanan seperti Kristus itu nggak percuma. Ketika hasilnya harus selalu bulan, nggak sengaja ya kira-kira lebih dari 1 miliar kita menerima. Padahal awalnya pesimis, bisa nggak ya? Dan itulah pengorbanan yang dilakukan baik dari panitia pagi siang malam berjuang, ngontrol, yang bendahara harus lihat siapa yang menyumbang dan sebagainya, semua berkorban. Dan akhirnya perubahan itu menjadi sebuah usaha kita bersama secara manusiawi menuju Allah yang mau kita sembah, kita melihat. Nah, akhirnya donasi ini menjadi sesuatu yang bermakna, biarpun sedikit tapi sungguh-sungguh. Maka ada hal yang ketiga, faktor ketiga, ketulusan hati. Itu kan kita sudah peduli, kita sudah berkorban luar biasa, tenaga, waktu, uang, dan sebagainya, malu dan akhirnya minta gitu ya, tolonglah dan sebagainya. Ini korban kita juga. Tapi nggak tulus sama juga bohong, betul ya? Oleh karena itu, mari dari kata donasi ini kita sudah berjuang sekuat tenaga. Akhirnya Tuhan memberikan, sehingga apa yang kita lakukan dengan ketulusan hati akan diperkenankan oleh Allah. Amin. Poin pertama, donasi apa saja itu? Peduli. Yang kedua, mengorbankan. Terakhir yang ketiga, ketulusan hati. Anda menyimak tulusnya di semua ini. Halo, tulus ya. Jadi gimana? Siap ya? Mantap. Lanjut ya. Nah, pesan-pesan itu dan pesan nggak tuh? Nggak ada pesan-pesan berikut ya? Nggak ada pesan ya. Jadi poin yang kedua langsung ya. Yang kedua berhubungan dengan prestasi. Orang berprestasi berarti butuh sebuah ketekunan, sabar. Jadi nggak bisa instan gitu ya. Tiba-tiba bisa berlari jauh, bisa berjalan jauh, naik sepeda cepat dan sebagainya, kan nggak bisa. Tiba-tiba langsung hebat. Susah-susah tidak berjuang ya kan? Dari sebuah ketekunan. Latihan dari kecil, 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 bulan dan seterusnya. Bahkan kalau orang mau berprestasi sungguh harus bertekun dari kita dan semuanya. Nggak bisa langsung instan juara, langsung instan jadi pemenang. Nggak bisa. Butuh sebuah ketekunan yang membutuhkan sungguh-sungguh kesabaran. Kok saya nggak maju-maju ya? Maka ada faktor yang kedua, yaitu kecepatan. Bagaimana kita melihat kemajuan kita? Kalau saya berjalan 1 jam hanya 4 kilo, bisa nggak? Setelah seminggu atau sebulan kita berjalan 1 jam, bisa nggak 5 kilo? Bisa nggak setelah itu 6 kilo dan seterusnya? Oh, cuma 1 jam hanya 1 kilo, ya sudah. Keterbatasan kita ya, tapi kita berjuang, berusaha untuk menambah kecepatan kita, keterampilan kita.
Sehingga akhirnya kita bisa tambah berprestasi. Poinnya cukup ya, bisa ya. Satu, tekun lalu berjuang untuk lebih cepat dari biasanya. Sama semua juara-juara hebat, semua pemenang-pemenang hebat akan sungguh bisa melihat hasilnya ketika dia melihat sungguh perjalanan keterampilan ataupun kehebatan. Dan yang terakhir, butuh, gak cukup hanya tekun, gak cukup hanya bisa maju pesat dan akhirnya sebagainya, gak bisa. Lihat itu caranya gimana mengolah biar kakinya, biar hanjotannya ataupun biar badannya itu bisa terbentuk terus menerus. Gak cukup lewat itu. Butuh dari diri kita sebuah arti sebuah kejujuran dalam segala hal. Kalau kita bertekun, kita sudah cepat maju dan sebagainya, dan kita tergoda untuk tidak jujur, minimal pada diri kita sendiri. Untuk apa kita juara pertama tapi banyak kecurangan yang terjadi? Untuk apa? Gak ada arti. Maka saya selalu mengatakan kepada teman-teman saya, kita nggak cari juara. Karena juara itu bisa, kesempatan kapanpun bisa, dibuat bisa. Tapi kita mencari menang atas diri kita sendiri, mengalahkan diri kita sendiri. Itu orang yang berprestasi di hadapan Allah. Sehingga akhirnya kita bisa saja, bisa lebih cepat lebih dulu. Naik sepeda yang pakai mesin, jalan-jalan tapi naik angkot ataupun naik sepeda dan sebagainya bisa, nggak ada yang tahu. Belum ya? Tapi disitulah faktor kejujuran kita di hadapan Allah, di hadapan diri kita sendiri. Maka kita bisa menang kalau kita bisa mengalahkan diri kita sendiri dengan artinya jujur. Dan itulah akan dicintai oleh Allah ketika Anda, saya, kita semua hidup dengan penuh kejujuran. Semuanya bisa, meskipun seringkali terbelakang, pura-pura, dia tetap tenang, tekun dan jujur, nggak seperti kancil. Memang kelihatannya kancil menang, lari lebih menang, lebih cepat. Tapi kenapa yang jalan lebih jauh daripada yang lari misalnya? Itu kelihatan juga. Sama. Orang merasa diri hebat, sombong dan sebagainya akan kalah pada saatnya. Dan ketika orang yang tetap jujur, tetap tenang, tetap tekun, tetap sabar, dia dicintai Tuhan, ya dia akan menang atas dirinya sendiri. Amin. Poin yang kedua, yang ketiga ada pesan-pesan lagi? Gak ada ya? Lanjut ya, lanjut apresiasi. Sebenarnya apa yang saya tulis siapa itu ada di itu ya, tapi ya yang penting lagi dipegang untuk mengambil saya video untuk jadi bahan saya. Saya selalu setiap kali saya berkhotbah, saya selalu merekam. Biasanya langsung di YouTube, sehingga nggak usah butuh tempat untuk memori di handphone. Kalau di YouTube kan langsung di udara, kayaknya nggak akan terekam di handphone lebih enak. Tapi nggak apa-apa. Yang ketiga tadi apa teman-teman? Apresiasi. Apresiasi butuh kebersamaan yang membahagiakan, menggembirakan kita semua. Teman-teman gembira kan kita diberikan apresiasi saat ini pagi ini? Gembira ya? Kita dikumpulkan bersama dalam satu kesatuan, punya niat bersama bangun gereja yang kita cintai. Berbagai macam cara para donatur, juga para panitia, para pengusaha ataupun yang membantu untuk membangun gereja ini sebuah tempat. Tapi yang lebih utama adalah membangun gereja dalam arti huruf besar jemaat paroki Kampung Duri. Itu yang lebih utama harus kebersamaan umat inilah yang harus sungguh membuat kita menyadari rumah Tuhan, gedung yang hebat, yang bagus dan sebagainya untuk apa? Kalau nggak ada kebersamaan, nggak ada kekuatan untuk mencintai satu sama lain pun yang satu dengan lingkungan yang lain. Sehingga akhirnya dalam kebersamaan diapresiasi ini, mari kita bangun bersama. Masih ada tugas lagi. Nggak cukup ya 1 M ya Pak Januar ya? Masih butuh berapa M? Duh, bingung panitia ya. Masih 4 ya. Oke. Bentar lagi pasti ada bikin lagi yang lebih heboh, tapi semua kita serahkan kepada Tuhan, nggak juga menyombongkan diri. Maka kata apresiasi ada 2 hal lagi yang lain, yaitu kerendahan hati yang meneguhkan. Selain kebersamaan yang menggembirakan, nah kita punya kerendahan hati. Nanti ada yang hilang, ada yang lebih baik daripada yang lain. Hanya sebuah kesempatan. Tadi sekali lagi, kami semua menyadari keterbatasan kami. Kami sudah menang mengalahkan diri kami sendiri. Ingatnya teman-teman ada yang bertemu poin di sebelah kemarin,
panitia yang udah GJ di Perbuki atau apa ya, saya juga ikut. Ya, kami nggak diapresiasi karena sumbangannya nggak sampai 1 juta, masing-masing orang ada 25 orang. Ya sudah. Jadi aktivitas kami pasti tinggi daripada yang lain. Ya, itu sama yang jalannya teman-teman kita di Prima Raya, kalau nggak salah ya, dia nggak bisa menyumbangnya. Tapi dia berjuang sungguh-sungguh, karena dia punya kegiatan lain. Tapi di sana, untuk apa saya dikatakan juara? Untuk apa saya harus menuntut itu? Karena hati dibutuhkan sungguh-sungguh. Teman-teman saya dari 1 sampai 10 pesepeda itu semuanya pasti nomor 1, tapi nggak dapat satu pun. Hanya yang pertama karena yang paling tinggi lebih, karena dia bukan Jawa, dari ujung Jawa Barat sampai Jawa Tengah itu dia naik sepeda, nggak kebayang kan, luar biasa, ribuan kilometer, 30 hari namanya Heru. Tapi akhirnya kami dapat apresiasi sebuah tulis. Juga teman kita Sohid di sini yang perempuan juga dia yang pertama, dia dapat apresiasi tapi nggak seperti yang lain. Tapi saya bilang syukur mereka dapat perhatian, meskipun tidak dapat medali, tidak dapat kaos pun apa. Nanti saya pun di sana sebenarnya juga mendapat 2 besar, 3 besar dalam perjalanan. Untuk apa? Saya memaksakan diri untuk bisa dikatakan saya menang. Nah, setiap bulan, 1 bulan itu bulan Juli, saya berjalan pagi, siang, sore, malam, kadang-kadang tengah malam gitu ya, sama kaki 4 saya ya, 1 kilo, 2 kilo ya, rata-rata 15 sampai 20 kilo saya berjalan setiap hari. Ya sudah, saya nikmati sebagai sesuatu yang biasa. Tapi ketika ada semangat di sana, yuk kita jalan lagi, saya ajak teman-teman saya. Ya sudah, saya bisa menang. Sudah mengatakan lumayan, 8 sampai 10 kilo. Pinggang saya tadi 40, 38, 36, 34, sekarang tadi potong lagi nih. Mungkin 32 ya, benar-benar bisa 30 gitu ya. Semoga ya. Karena tadi ya, kami dengan berjalan kaki lumayan luar biasa hal yang lain. Tapi setelah yang hati tetap harus diperjuangkan kepada kita semua. Kenapa? Kita orang hebat, orang terkenal di tepuk tangan rasanya senang. Tapi itu sebenarnya membuat memacu kita sendiri untuk tetap berjuang lebih baik lagi dari sebelumnya. Sehingga nggak butuh kebersamaan yang membahagiakan dalam apresiasi, tapi saya harus tegar ketika saya nggak dapat hadiah, tegar nggak dapat medali. Tapi ketika ada panitia, oh iya kasih, syukurilah Tuhan berkenan pada hari ini. Dan terakhir, seperti Romo Bosco mengatakan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan yang melindungi kita hingga saat ini, sehingga akhirnya donasi kita, prestasi kita, dan apresiasi kita hari ini senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.